Kalau kita di Indonesia banyaknya menganut qiraah Imam Hafs begitu, betul, Kang Hadis? Betul, Imam Hafs. Dan bahkan bukan hanya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, umumnya Asia Tenggara ya. Asia Tenggara lebih banyak menggunakan Imam Hafs riwayat. Apa karena lebih mudah? Kalau kemudahan saya kira Relatif ya? Relatif. Karena orang-orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam konten segmen Sodik, yaitu Soan di dalam Kiai. Yang kali ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, dapat bermuajahah dengan salah satu pengasuh Pondok Buntut Pesantren Cirebon, yaitu tepatnya Pondok Pesantren Al-Qur'an At-Tijani, yaitu Ki Haji Muhaddzir Rifai, SPDI, MPDI. Beliau adalah salah satu jagoan Al-Qur'an di Buntut Pesantren, baik di bidang tilawah maupun di bidang qiraah. Artinya tilawah itu di bidang nada, qiraah di bidang bacaan. Beliau menamatkan semua pendidikan non formalnya di Pondok Buntut Pesantren, kemudian beliau berkelana, sempat ke Malang, sempat ke Jakarta, sehingga bisa menuntaskan starta 1-nya dan starta 2-nya. Selamat malam Kang Hadis. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kang Hadis, dari sekian hari yang lalu kami sudah sowan ke Panjenengan, dan alhamdulillah kami diizinkan oleh Panjenengan untuk alhamdulillah berbagi ilmu, Kang Hadis. Banyak sekali dari teman-teman kami yang tidak tahu ataupun samar taunya mengenai Al-Qur'an, Kang Hadis. Yang pertama, ada satu pertanyaan, Kang Hadis. Untuk masalah Al-Qur'an, bagaimana sih bisa di dalam Al-Qur'an itu bacaannya beda-beda? Seperti contoh misalkan di Wadduha saja. Mungkin teman-teman banyak yang sering sekali yang mendengarkan misalkan bacaan daripada Qori Haji Muammar, Kiai Muammar yang Wadduha gitu. Seperti itu loh, Kang Hadis. Bagaimana itu, Kang Hadis? Jadi begini ya, Kang Haji Emil, kalau kita merujuk pada hadis-hadis bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam sab'atu ahruf. Sab'atu ahruf. Ya. Para ulama ini memang kemudian akhirnya berbeda pendapat tentang apa itu sab'atu ahruf. Ya. Jadi berbagai macam pendapat tentang sab'atu ahruf. Ya. Di dalam beberapa hadis, salah satunya dari hadisnya Imam Ibnu Mas'ud ya, sahabat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwa Nabi ketika diwahyukan Al-Quran oleh malaikat Jibril, ini kemudian Nabi meminta berulang kali ya, agar supaya ditinjau ya. Maka kemudian malaikat Jibril berulang kali juga memberikan bacaan-bacaan yang berulang-ulang sampai akhirnya pada sab'atu ahruf, artinya 7 huruf. Kalau dalam terjemah kita bahasa Indonesia, sab'atu ahruf berarti kan 7 huruf. Nah, ini perbedaan pendapatnya itu terdapat pada pemahaman dari ahrufnya itu sendiri ya. Jadi ahruf yang dimaksud di sini, ada yang menyatakan bahwa ini berkaitan dengan tentang hukum, ada halal, haram dan lain sebagainya. Ada yang bicaranya tentang perbedaan lahjah, itu seperti tadi yang disampaikannya. Jadi ada yang orang Arab kan berbagai macam bangsa, suku ya, suku bangsa yang bermacam-macam. Ada yang menggunakan bacaannya itu fathah, imalah, ismam dan seterusnya, macam-macam sekali. Maka kemudian para ulama ini meneliti secara mendalam ya. Mengobservasi. Nah, observasi lah begitu ya. Jadi dari sekian banyak perbedaan bacaan itu, kemudian akhirnya
ada satu pendapat ya dari Imam Abu Fadl Ar-Razi ya. Ini yang banyak kemudian diikuti oleh para ulama lain, bahwa perbedaan bacaan itu tidak terlepas daripada 7 perbedaan bacaan. Jadi bacaan Al-Quran itu ada perbedaan di dalam masalah i'rab ya. Ada juga yang berbeda di dalam masalah fi'il, isim, dan kemudian ada yang takdim dan takhir, dan lain-lainnya. Ada beberapa perbedaan itu. Ya contohnya seperti tadi, termasuk lahjah ya, perbedaan lahjah. Ada yang membaca fathah, imalah, dan seterusnya. Kemudian seperti perbedaan dalam i'rab, contohnya kayak wala yudhorro, itu ada yang membacanya wala yudhorru ya. Yudhorrunya ya. Ada yang membaca nasab dengan ada yang membaca dengan rofa. Nah ini kemudian ada implikasi, ada dampak bagi perbedaan-perbedaan bacaan tersebut di dalam beberapa istinbat hukum. Ya, benar. Nah ini di sini makanya kemudian pentingnya kita mempelajari ilmu qiraat di sini. Seperti kita ketahui lah bahwa kalau santri ya pastinya sudah maklum ya, bahwa imam-imam dalam mazhab fikih itu berbeda pendapat ketika menyatakan bahwa orang yang wanita ya, wanita yang haid itu dia boleh digauli oleh suaminya itu pada saat kapan? Apakah setelah berhenti darah haidnya atau setelah dia mandi? Nah itu kan ada perbedaan ya. Padahal ayat yang dipakainya itu sama. Itu dalilnya sama. Nah, kalau dilihat dari sisi perbedaan qiraatnya, maka ini akan terjawab sebenarnya. Ada imam yang membaca wala yatahurna. Ada imam lain yang membaca wala yatahharna. Nah, di sini kan berarti ada istidaf ya. Ada pelebihan dalam pemahaman, otomatis itu ada dampak secara hukum dalam istinbat hukumnya itu. Luar biasa. Jadi begitu. Sab'atu ahruf itu berarti yang akhirnya nanti kita kenal dengan qiraah sab'ah gitu. Ada beberapa yang berpendapat seperti itu. Ya. Maka kemudian orang yang pertama kali menyusunnya ya, Imam Ibnu Mujahid itu menyusun kitab namanya sab'ah ya, qiraah sab'ah gitu. Nah ini kemudian dikritik oleh para ulama-ulama lain karena sebenarnya perbedaan bacaan yang kemudian akhirnya merujuk pada sab'atu ahruf itu yang dimaksud bukan hanya 7 bacaan gitu. Bukan hanya 7. Jadi kalau dilihat dari sisi sanad, sebenarnya yang mutawatir itu disepakati oleh para ulama itu 10 ya? 10 imam. Adapun yang 7 itu yang biasa kita kenal dengan qiraah sab'ah itu imam yang masyhur. Maka kemudian ketika Imam Ibnu Mujahid dan yang lainnya menulis dalam kitabnya kemudian dengan qiraah sab'ah itu, yang pertama ditulis atau yang pertama diakui kemasyhurannya itu adalah Imam Nafi, bukan Imam Abu Ja'far gitu loh. Yang sama-sama beliau ini adalah Madani, orang Madinah. Nah sementara dikenal dan dimaklumi bahwa Imam Nafi itu adalah muridnya daripada Imam Abu Ja'far gitu. Maka kemudian dari sinilah munculnya berbagai macam protes dan kritikan-kritikan orang-orang yang menulis dengan hanya sab'atu ahruf gitu atau qiraah sab'ah. Nah, kemudian banyak sekali berikutnya itu yang menulis dengan qiraah asyrah ya. Seperti Imam Ibnul Jazari sendiri menulis kitab itu An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Kalau Ibnul Jazari itu yang punya kitab Jazariyah bukan? Betul. Oh iya. Betul ya. Kitab tajwid tersulit itu menurut saya. Dan itu memang yang banyak diikuti juga, terutama dalam pembahasan makhorijul huruf, sifatnya huruf. Nah itu Imam Ibnul Jazari. Mengenai perbedaan pendapat yang ada pada imam masalah bacaan, apakah hanya di bacaan saja hadis atau misalkan ada di huruf pun ikhrajul huruf beda gitu, ada nggak gitu? Kalau dalam huruf-huruf tidak ada ya. Huruf-huruf tidak ada. Semua sepakat dan merujuk pada yang awal
ilmu katakan ilmu tajwid lah. Cabang daripada ilmu qiraat itu ilmu tajwid, diantaranya ditulis oleh Syekh Khalil bin Ahmad ya. Al-Farahidi. Ya, itu. Nah, ini beliau juga menjadi rujukan daripada imam-imam setelahnya, termasuk Imam Ibnul Jazari. Jadi tidak ada perbedaan dalam pemahaman atau cara membaca untuk huruf per huruf. Jadi membaca kha itu harus sifat isti'lanya harus dominan, atau so itu sifat sofirnya harus dominan, dan seterusnya. Itu tidak ada perbedaan. Kalau kita di Indonesia banyaknya menganut qiraah Imam Hafs, begitu kan? Betul, Imam Hafs. Dan bahkan bukan hanya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, umumnya Asia Tenggara ya. Asia Tenggara lebih banyak menggunakan Imam Hafs riwayat. Apa karena lebih mudah? Kalau kemudahan saya kira relatif relatif. Karena orang Mesir ketika membaca Hafs sekarang sudah lebih banyak lah, dibanding dengan riwayat warasnya itu sudah hampir seimbang lah. Gitu ya. Riwayat waras lebih banyak dibaca di daerah. Padahal tadinya waras yang lebih dominan. Yang dominan waras tadinya. Kalau waras itu yang banyak imalah tadi ya. Ya betul. Ya, betul. Lah di kita Imam Hafs, saya pernah mendengar beberapa kali dalam satu kesempatan kayak bacaan anta. Ya. Ada yang anta, ada yang alta. Itu bagaimana itu Kang Hadis? Nah ini kalau kita merujuk pada kitab-kitab tajwid ya, seperti di antaranya kitab syarahnya daripada Muqaddimah Al-Jazariyah ya. Ini ada perbedaan ya antara membaca untuk huruf-huruf yang bertemu dengan huruf-huruf ikhfa ya, yang bertemu dengan beberapa huruf ini dibagi beberapa bagian ya. Jadi ikhfa itu ada di sana dijelaskan bahwa ikhfa itu ada 3 bagian. Yang pertama ikhfa aqrab, yang keduanya ikhfa awsat, dan yang ketiganya ikhfa ab'ad ya. Nah, yang tadi yang ditanyakan oleh Kang Haji Emil, nah itu ikhfanya ikhfa aqrab. Aqrab. Ya, iya. Karena ikhfa itu sendiri itu kan bacaan antara itu antara dua hukum ya. Ada kesamaran antara izhar dan idgham. Ya, betul itu. Nah, kalau untuk ikhfa aqrab, nun mati atau tanwin yang ketemu dengan huruf ta, dal dan wa. Nah ini lebih dekat ke sifat izharnya. Nah, makanya kemudian kalau kita dengarkan qori-qori dari Timur Tengah itu pasti membacanya itu akan lebih dekat ke anta gitu. Tapi bukan kemudian lebih jelas dan lebih seperti bacaan izhar yang nun mati ketemu dengan huruf-huruf izhar ya. Man amana itu. Nah, kemudian ini ada yang membaca anta. Kalau begitu ya tidak ada bedanya gitu. Berarti nah gitu, jadi disamarkan ya, nunnya itu disamarkan. Jadi gini, untuk prakteknya itu lidahnya itu kita letakkan pada tempatnya nun ya. Jadi ujung lidah sedikit agak-agak ke dalam ya, anta, bukan anta. Bukan anta, bukan juga bukan anta itu. Nah itu untuk ikhfa ab'ad. Untuk ikhfa awsat ya, maaf. Untuk ikhfa awsat. Kalau ikhfa awsat kan tengah-tengah ya, antara. Nah ini sebenarnya lebih sulit. Paling sulit itu karena yang mereka harus 50-50. Izharnya harus 50%, kemudian idghamnya harus 50%. Otomatis dalam praktek membaca akan sangat sulit gitu. Berarti gini. Silakan koreksi Kang Hadis ya. Saya pengen praktek. Anta seperti itu. Nah, itu ikhfa, namanya ikhfa awsat. Oh, itu aqrab. Awsat. Kalau aqrab gimana? Untuk aqrab itu anta. Itu lebih anta gitu. Kalau ikhfa awsat itu kayak min syarri ya. Min syarri, jadi tidak. Berapa gitu. harokat itu Kang Hadis? 2 harokat. Saya belum menemukan dalam kitab-kitab tajwid ataupun kitab induk qiraatnya itu yang menyatakan bahwa idgham ikhfa
lama bacaannya itu lebih dari 2 harokat belum pernah gitu, atau tidak saya temukan lah. Karena satu huruf ya. Betul. Betul. Kemudian berarti ketika ada yang mengatakan kayak di Bunut kan sanad kan ada 2 itu. Di Bunut itu santai-santai, ada sanad yang ikut ke Kiai Makmun Banten, ada sanad yang ikut ke Kiai Munawir Krapyak Jogja. Kalau saya perhatikan, saya lihat itu kalau yang ke Kiai Makmun Banten itu anta gitu. Tapi kalau ke Kiai Munawir Krapyak lebih ke an gitu. Betul, betul. Jadi ini jadi kalau saya berpendapat begini. Semua bacaan Al-Qur'an itu mutawatir itu berdasarkan periwayatan. Musafahat gitu ya. Musyafahat. Ya. Jadi antara murid dengan guru kemudian dicontohkan, atau si murid membaca dan dikoreksi oleh gurunya itu, dan terus sanadnya itu bersambung sampai ke Nabi. Jadi ada perbedaan bacaan tersebut itu tidak menjadi masalah menurut saya, itu tidak menjadi masalah. Yang penting bahwa dia membaca seperti itu, gurunya jelas, sanadnya jelas. Itu yang penting itu ya. Yang penting itu satu, yang penting itu. Yang kedua, cara membaca seperti itu kan ada itu, teorinya ada itu, dua-duanya teorinya ada, maka tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui sahabat-sahabat dan kemudian ditulis dalam kitab kan gitu. Secara ilmiahnya seperti itulah gitu. Saya ada sanadnya. Gitu. Sedikit bersyukur ini Kang Hadis. Ya. Alhamdulillah karena beberapa yang menghantui pikiran saya terpecahkan di sini. Satu lagi Kang Hadis, satu lagi mengenai tadi bacaan tadi. Kalau tadi yang anta itu sama tidak dengan yang nun mati bertemu dengan jim? Nah ini. Misal miun jihatin, ada yang miun jihatin, misal miun jihatin, ada yang min pakai ny, min. Nah kalau kemudian ada perbedaan yang mencolok. Ada perbedaan yang mencolok, artinya begini, perbedaan yang mencolok itu keumuman lah. Keumuman kita mendengar, membaca di Indonesia dan dimanapun, itu sepertinya kalau untuk yang NY itu, saya belum pernah dengar itu ya. Belum pernah dengar. Kalau yang lain, mungkin seperti tadi bacaan itu ya, ada perbedaan memang dalam huruf-huruf tertentu. Tadi ikhfa aqrab dengan ikhfa ausat ya. Nah, ikhfa abad ya. Nah, ini yang kemudian para ulama juga berbeda pendapat hurufnya gitu. Ada yang hanya qaf dengan kaf. Ada yang kemudian ditambah dengan jim, ada yang ditambah dengan wad. Nah, di perbedaan huruf ini kemudian akhirnya menimbulkan perbedaan yang banyak sekali di masyarakat ya. Yang saya inginkan sebenarnya saya ingin banget gitu, ada diskusi ya, ada diskusi yang sekiranya kemudian mengarahkan pada seperti ulama-ulama dulu lah gitu. Iya. Bayangannya seperti itulah mungkin gitu. Walaupun itu sangat sulit mungkin. Aplikasinya mungkin seperti Bahsul Masail di masalah fikihnya. Betul itu. Saya pernah Kang Hadis punya sedikit pengalaman di Bahsul Masail Kang Hadis. Di satu kesempatan saya Bahsul Masail dengan soal mengenai kiroah, mengenai tajwid lah. Iya. Dan mauquf Kang Hadis. Ya itu, ya makanya karena umumnya Bahsul Masail itu hanya di bidang fikih. Iya, karena keterbatasan orang yang ahli di bidang kiroah tersebut Kang Hadis. Betul. Karena itu juga ya alhamdulillah di Indonesia sudah mulai dari semenjak tahun 2000-an lah, ilmu qiraah itu sudah mulai diperkenalkan sampai pada akhirnya dilombakan dalam MTQ ya. Seperti kayak Dr. Ki Aksin Sakho itu. Betul, itu guru saya ya, guru saya alhamdulillah. Jadi di nun yang ketemu jim tadi, saya pernah mendengar riwayat itu dari kalau tidak salah sanad Kudus. Sanad Kudus itu min jihad, jadi nun ny gitu. Mungkin begini juga ya, kadang pendengaran kita itu kadang sekilas ya. Sekilas itu kayak gini, kayak kalau kita merujuk pada bacaan-bacaan yang sekarang ini yang dilantunkan oleh para qori-qori, terutama imam-imam Haramain ya.
itu antara satu bacaan dengan bacaan lainnya, satu imam dengan imam lainnya, satu orang dengan orang lainnya itu dalam bacaan-bacaan tertentu memang banyak sekali. Kalau kita sekilas mendengarnya, contohnya seperti iqlab lah, iqlab itu kalau kita membaca iqlab itu langsung sempurna menjadi mim, mim gitu. Jadi kalau kita praktekkan itu bibir kita itu menempel secara sempurna. Tapi kalau kita sekilas mendengarkan bacaan para imam Masjidil Haramain itu sepertinya ada apa namanya bacaan yang ada kebuka sedikit. Iya, terbuka lah, nganggang ya. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Buntat itu nganggang gitu. Mingba di. Jadi bukan ada dengungannya, ada sengaja. Nyusul gitu ya, nyusul. Betul gitu. Itu Masya Allah rumit sekali berarti ya di dalam. Betul, sangat kompleks permasalahan-permasalahan terutama dalam praktek membacanya. Saya kira hanya sekedar apa namanya ketika di orang istinbatul hukmi saja menganalogikan permasalahan yang ada dalam Al-Qur'an. Ternyata bacaannya pun sulit sekali ya. Sangat sulit. Tapi intinya untuk bacaan yang tadi beragam-ragam pun intinya yang penting ada gurunya ya kan? Ada gurunya, itu ada gurunya. Jadi ada riwayat yang sampai gitu ya? Betul, sampai ke Rasulullah. Karena itu kan jadi rukun ya. Kang Hadis juga ini juara di bidang tilawatil Quran. Otomatis Kang Hadis juga banyak mengetahui tentang nada-nada yang ada di dalam Al-Quran. Ada berapa sih Kang Hadis nada-nada yang dalam Al-Quran? Yang umum kita praktekkan di dalam bacaan istilahnya nagom ya, istilahnya nagom. Karena nagom itu juga merujuk pada hadis Nabi kan. Di dalam Sahih Bukhari itu ada ya, dijelaskan bahwa malam yataghon nabil Quran falaisa minna. Maka kemudian ketika orang melagukan Al-Quran itu disebut ilmunya ilmu nagom, ilmunya nagom. Atau juga ada orang lain yang menyebutnya itu dengan taronum. Ya. Ada 7 macam yang umum kita praktekkan dalam tilawah ketika dengan nagom ya. Ada lagu Bayati, ada Soba, ada Hijaz, kemudian ada Ros, ada Sikah, ada Jiharkah ya. Jadi ada 7 macam. Nahawan itu. Kalau orang Buntat paling ngefans sama nada Nahawan. Memang nadanya mendayu-dayu dan terdengar asik lah. Dilihat dari penamaan tadi Kang Hadis ada Nahawan, ada Hijaz. Saya kira dari 2 nama tersebut kayaknya seperti nama sebuah daerah Kang Hadis. Betul. Apa berarti nada itu adalah nada khas di Hijaz atau nada khas di Nahawan seperti itu? Bisa jadi seperti itu. Karena dalam sejarah nagom sendiri tidak ada yang jelas ya, tidak ada sejarah yang pasti. Yang pastinya bahwa orang yang pertama kali memperindah bacaan Al-Quran itu ya otomatis Nabi. Nah terus saya juga pernah sedikit belajar Kang Hadis mengenai lagu tadi tuh Bayati. Yeah. Tapi saya belajar tausehnya itu Kang Hadis. Yeah. Ada yang kata Nurun Nabi al awalimi asfaro, terus itu Bayati, terus di Hijaznya Arotairon alal husni yunadi, di Nahawannya Yaman sama Nahawan itu apa? Ilakam dad tajal. Itu siapa yang bikin syair-syair itu? Nah itu saya juga kurang tahu ya kalau sejarah itu tausih-tausihnya, cuman memang ada yang dalam menyusun lagu-lagu itu berdasarkan tausih seperti itu ya. Ada juga yang memang langsung membaca ayatnya dan kemudian dimasukkan lagu-lagu yang tadi itu Bayati, Hijaz dan seterusnya. Lalu di setiap perlombaan misalkan di MTQ nasional ataupun internasional berapa sih batasnya Kang Hadis mengeluarkan lagu? Apakah 7 lagu itu harus ada? Tergantung tingkatan ini ya, tingkatan golongannya. Kalau anak-anak biasanya hanya 3 sampai 4 lah maksimal gitu. Kalau remaja ya maksimal hanya 4 sampai 5 gitu. Kalau dewasa memang diharapkan semua lagu 7 lagu itu. 7 lagu itu berserta sub-subnya. Betul. Ada ada bayat. Kalau bayat dalam bayati itu ada bayati koror, ada nawa, ada bayati suri, bayati jawab. Berarti harus ada semua itu. Harus ada semua. Cuman memang sekarang dalam MTQ lebih sulit ya sekarang itu ditentukan lagu-lagunya itu. Dari bayatinya harus dari bayati nawa misalkan. Dan setelah bayati itu umumnya kan kita di Indonesia
Setelah Bayati itu Hijaz, kemudian Soba, Nahawan, urutlah seperti itu. Nah hari ini kita mulai di Jawa Barat sendiri. Di Jawa Barat itu sudah tahun ini sudah dipraktekkan untuk lagu-lagunya itu diundi gitu. Diundi, jadi lebih sulit lagi sekarang itu. MTQ itu lebih sulit lagi. Kang Hadis, saya pengen musafahat sama Kang Hadis. Saya pengen bacakan satu surat kemudian dikoreksi sama Kang Hadis. Boleh. Saya pengen Al-Kautsar saja yang pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bagus sekali, Kang Emil, luar biasa ini. Gimana itu? Cuman itu madnya saja ya, madnya Madnya. untuk mad munfasilnya ya itu agak kurang sedikit. Di nak tadi ya? Iya. Inna a'taina. Nah, segitulah panjangnya. Berarti 4 ya. Kalau untuk riwayat Imam Hafiz, kalau di dalam kitab qiraah itu membacanya Imam Hafiz tawassut. Tawassut itu dihitungnya hanya 4 harokat. 4 harokat. Tapi kemudian para ulama tajwid itu lebih banyak kemudian menyatakan 5 harokat. Itu sebenarnya 4 ataupun 5 pada dasarnya ketika kalau kita menggunakan ketukan itu jatuhnya pada ketukan kelimanya gitu. Oh, kelimanya. Jadi tidak ada masalah lah kalau menurut saya. Tadi ikhrajul huruf saya gimana Kak Hadis? Bagus, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya sedikit diakui oleh Kak Hadis. Walaupun kayaknya basa-basi ini. Oh, enggak. Serius. Paling ini ya, paling ada kalau tadi wo itu kurang itbaknya, iya. sedikitnya. Wo gitu ya. Wo, nah betul. Lah, saya ingat ada satu hadis yang mengatakan Nabi Muhammad pernah mengatakan ana afsahu man nafaqa bid-dhad. Betul. Berarti memang sulit apa gimana itu dhad? Gini, secara teori, jadi lidah kita itu kan seperti ini, menghadap ke depan, atas, bawah itu. Nah, ketika mengucapkan dhad itu sebenarnya pinggir lidahnya itu diletakkan pada gigi geraham. Iya. Gigi geraham baik sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Salah satu ya. Tergantung kebiasaan lah. Kalau saya biasanya di sebelah kanan. Wo, jadi wo. Jadi kalau mengucapkan dhad itu ini mulut itu tidak bisa rapih lah. Tidak bisa jaim. Tidak bisa jaim lah gitu. Jadi karena dia lidahnya geser ke kanan dan atau kiri, ke belakang itu otomatis karena pinggirnya gitu, bukan ujungnya, pinggirnya. Nah, sementara dalam teori itu lidahnya itu harusnya terbalik seperti ini. Kemudian menyusuri gusi-gusi yang ada di sebelah atas di gigi geraham itu. Wah, sulit sekali. Dan itu kembali karena menyusuri kan otomatis itu membalik seperti ini. Sepertinya dari kita itu nggak ada lah yang bisa seperti itu. Hanya lidah Nabi yang seperti itu, yang bisa seperti itu. Maka kemudian Nabi sampai menyatakan diri. Sampai mengklaim anafsoh. Klaim betul itu. Tapi klaimnya bukan hanya sekedar klaim, karena memang secara teori prakteknya akan sangat sulit bagi Sulit sekali tuh. Balik gitu ya. Balik begitu dan kemudian berbalik ke depan itu dalam keadaan posisi seperti ini akan sangat sulit sekali. Saya mengenai huruf dhad ini saya pernah diberitahu sama orang tua saya, sama bapak saya. Betul. Emil, kalau bunyi huruf dhad itu benar dari 2 sisi. Betul. Biasanya sisi yang biasa mengunyah itu yang dominan katanya. Nah, itu betul. Betul ya? Ya, betul. Berarti saya biasa mengunyah di kiri. Betul. Karena gigi geraham kan, otomatis yang digunakan itu gigi geraham. Ngunyahnya di sebelah kiri, berarti adanya di sebelah kiri. Sebelah kiri. Makanya tergantung dari kebiasaan lah. Seperti itu Kang Hadis? Ya, seperti itu. Oh iya Kang Hadis. Dari segi tadi kembali ke masalah lagu, masalah lagu yang ada di dalam Al-Quran. Saya sering mendengarkan lagu misalkan dari kori-kori internasional, kayak misalkan Haji Mukminul Ainul Mubarok. Ya. Haji Mukmin. Itu saya kira saya dengar ada satu nada yang ketika saya pas-paskan di 7 nada tadi tidak ada. Tapi lebih ke nada agak kesunda-sundaan gitu. Itu memang seperti itu apa gitu Kang Hadis? Jadi memang satu kekhasan daerah tertentu.
Qori-qori itu kemudian seringkali memasukkan nada yang ada di daerahnya gitu. Gitu. Lagu-lagu yang ada di daerahnya. Karena memang secara umum lagu-lagu itu sendiri itu kan berdasarkan dulunya itu ya ada yang berpendapat, ulama yang berpendapat bahwa itu adalah lagu-lagu nenek moyang. Maka kemudian ya menurut saya sah-sah saja. Ada lagu misalkan lagu Jawaan, lagu Sundaan yang disisipkan, tapi tidak secara sepenuhnya ya. Misalkan apa namanya Sunda Karawitan kemudian dipakai atau digunakan untuk melakukan Al-Qur'an, itu juga ya kurang baik kan? Bukan hanya kurang baik ya, secara baik itu etika, estetikanya itu tidak mengenal lah itu. Jadi karena itu akan sangat sulit ketika dipadukan dengan hukum-hukum tajwidnya itu. Langgam Jawa. Nah, itu ini gimana Hadis? Nah, itu dia. Yang kalau bacaan madnya benar, kemudian ikhrajul hurufnya benar, itu gimana? Ya bisa-bisa saja. Tapi faktanya kan sangat sulit. Berarti, dan yang saya dengarkan kemarin yang viral itu, yang di istana itu akan sangat sulit dan memang tidak pas gitu. Estetikanya pun nggak kena ya? Nggak kena, estetikanya nggak kena. Jadi itu banyak mad-mad yang kemudian terlalu panjang, ada yang terlalu pendek karena disesuaikan dengan lagu-lagu apa namanya, itu kan untuk lagu-lagu apa ya, mungkin untuk modelnya kidung lah gitu. Sebagai perbandingan, kalau misalkan tadi dikatakan Nahawan dan juga Hijaz itu adalah lagu daerah. Betul. Nada daerah. Berarti sebenarnya bisa dong Jawa dan Sunda? Bisa sebenarnya. Bisa sebenarnya. Asal dengan catatan itu. Dengan catatan lagu-lagu ini tidak keluar daripada kaidah-kaidah tajwid itu tadi. Tetapi kan kita ada daerah-daerah tertentu seperti lagu Jawa, lagu Sunda itu kalau kemudian digunakan untuk melakukan Al-Quran, itu pasti akan menabrak. Jadi intinya sebenarnya kembali pada apa namanya, ada walaupun itu dalam hadisnya, kata orang hadisnya dhaif lah itu. Tapi ya memang apa namanya, hadis yang menyatakan bahwa yaqra'ul Qur'ana biluhunil Arab itu ya, walaupun katanya dhaif lah. Tapi secara etika dan estetika dalam membaca Al-Quran itu ya memang Al-Quran diturunkan di Arab, iya, benar. Bahasa Arab kan gitu. Jadi iya, kita ya mengikuti pola-pola daripada orang Arab. Kalau kita kemudian punya lagu, punya kebiasaan ya, yang sekiranya kemudian digunakan untuk membaca Al-Quran, ya hanya sebagai sisipan saja. Variasi itu pun kalau sesuai dengan tajwidnya, dengan kaidahnya, betul. Seperti itu. Terakhir Kang Hadis, ya? Saya pengen Kang Hadis sedikit mengeluarkan suara emasnya. Aduh. Ini mohon maaf ya karena saya serak dan kemudian memang ini baru datang dari kegiatan kampus ya. Sedikit saja. Boleh. Nggak panjang-panjang ya. Iya. Ya karena Kang Haji Emil tadi inna a'tainakal kautsar, saya sama lah. Tapi sedikit yang variabel, yang variatif gitu. Mangga, boleh. Ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar.
Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dari tadi yang dibacakan, saya yang tahu ada kuflahnya saja. Itu nahawan ya. Nahawan, betul. Ya, saya sedikit tadi kayaknya ini nahawan ada. Nah, itu. Ada. Terima kasih yang hadis. Terima kasih sudah mengganggu waktunya, sudah memperbolehkan saya bertaklum kepada Kang Hadis. Banyak sekali wawasan baru yang baru saya dapatkan, baru saya dapatkan, dan juga akhirnya saya punya banyak alternatif ketika membaca Al-Quran, tidak hanya satu patokan. Betul. Dan tidak mempersulit saya sendiri. Itu yang penting. Jadi inti dari obrolan dari Kang Hadis itu mengenai tadi bacaan Al-Quran adalah yang penting kita mempunyai guru. Yang penting kita mempunyai guru sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca sesuai dengan bacaan guru kita, dan itu berarti sesuai dengan gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Terima kasih bagi para teman-teman, jangan lupa klik like dan juga subscribe dan juga share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.